Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya pastinya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai seri soal P3K keperawatan. Baik untuk yang formasi perawat terampil dan perawat ahli pertama. Topik pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan tentang kompetensi teknis ya, bagiannya di kemampuan umum. Ada aspek legal keperawatan dan etik keperawatan. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K di periode ini. Di sini diselenggarakan oleh Sekda Institut, yaitu ada kelas online untuk P3K perawat, baik itu yang D3 maupun yang NAS, untuk yang paket kelas mandiri. Nah, paket kelas mandiri yaitu adalah teman-teman belajar mandiri menggunakan fasilitas member area yang sudah kami sediakan. Nah, apa saja fasilitasnya? Yaitu ada 21 video pembelajaran. Kemudian ada paket tryout ya, totalnya ada 18 yang terdiri dari 5 paket tryout lengkap dan pembahasan. Kemudian ada 7 paket tryout khusus untuk kompetensi teknis saja dan pembahasannya. Kemudian ada 2 paket tryout kompetensi manajerial dan pembahasannya. Kemudian juga ada 2 paket tryout kompetensi sosial, kultural dan pembahasannya juga. Dan yang terakhir adalah 2 paket tryout kompetensi wawancara. Berikut juga dengan pembahasannya. Kemudian juga dilengkapi dengan e-book materi sesuai kisi-kisi terbaru tentunya. Kemudian ada rangkuman latihan soal khusus kompetensi teknis saja. Dan dilengkapi juga dengan update FR terbaru ya. Jadi untuk kompetensi teknisnya di sini juga lebih banyak ya. Jadi teman-teman juga bisa lebih banyak belajar untuk soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis. Untuk registrasinya teman-teman klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk paket kelas lainnya teman-teman juga bisa cek linknya di deskripsi video ini. Mumpung masih ada kesempatan dan kuota beserta harga promonya, segera teman-teman bisa daftar sekarang juga. Kita awali dari soal pertama ya teman-teman. Seorang perawat memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter, namun setelah diberikan, pasien mengalami reaksi alergi berat. Saat dilakukan pengecekan ulang, diketahui bahwa di rekam medis pasien sudah ada riwayat alergi terhadap obat tersebut. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini menurut aspek hukum? A. Dokter yang meresepkan obat. B. Perawat yang memberikan obat. C. Farmasi yang menyiapkan obat, atau D. Rumah sakit sebagai institusi, atau yang E adalah semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, soal pertama ini berkaitan dengan aspek legal hukum. Jadi di kasus pertama ini disebutkan bahwasanya pada saat perawat memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter ya. Jadi si perawat ini sudah memberikan obat berdasarkan resep dokter. Nah, namun setelah diberikan, ternyata pasien itu mengalami reaksi alergi. Nah, saat dilakukan pengecekan ulang, ternyata di rekam medis pasien sudah disebutkan atau sudah ada catatan bahwa si pasien ini ternyata memiliki riwayat alergi. Nah, berdasarkan dari kasus atau kejadian tersebut, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab menurut aspek hukum? Oke ya, kita lihat pembahasannya. Jadi dalam aspek hukum keperawatan dan medis ya. Jadi keselamatan pasien adalah tanggung jawab bersama berkaitan dengan pasien safety. Jadi dokter bertanggung jawab atas resep yang diberikan. Kemudian perawat juga bertanggung jawab dalam memverifikasi sebelum pemberian obat. Dan farmasi juga bertanggung jawab dalam penyediaan obat yang sesuai. Nah, jadi oleh karena itu jika terjadi kesalahan maka semuanya memiliki peran dan pertanggungjawaban secara hukum. Jadi sudah jelas ya untuk soal pertama ini, jawaban yang paling tepat itu ada di opsi jawaban yang B.
yaitu semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama, baik itu dokter, perawat, maupun farmasi sebagai penyedia obat. Kita lanjutkan ke soal kedua. Seorang pasien sedang dirawat meminta perawat untuk merahasiakan kondisinya dari keluarganya. Namun, keluarga pasien terus mendesak perawat untuk memberikan informasi tersebut. Nah, pertanyaannya, apa tindakan hukum yang paling tepat dilakukan oleh perawat? A. Memberikan informasi kepada keluarga karena mereka berhak untuk mengetahui. B. Menolak memberikan informasi karena menghormati hak pasien. C. Meminta keluarga untuk berbicara langsung dengan dokter. D. Memberikan informasi secara tidak langsung tanpa sepengetahuan pasien. Atau yang E. Mengalihkan pembicaraan agar keluarga tidak bertanya lebih lanjut. Nah, soal kedua ada hubungannya juga dengan etik ya. Ada hukum juga berkaitan dengan etik keperawatan. Oke, kita coba lihat lagi kasus ini. Jadi situasinya adalah ada perawat yang sedang diminta untuk merahasiakan kondisinya dari keluarganya. Nah, ini ya, jadi ada pasien yang meminta perawat untuk merahasiakan kondisinya. Nah, namun di sisi lain, keluarga pasien terus mendesak perawat untuk memberikan informasi. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat ya, berdasarkan aspek hukum dan juga etik keperawatan. Nah, kita ingat kembali terkait tentang prinsip etik keperawatan ya. Oke, ada prinsip etik confidentiality atau berkaitan dengan privasi. Nah, itu di etik keperawatan. Selain itu, di pasal 32 Undang-Undang 36 juga disebutkan bahwasanya pasien memiliki hak untuk merahasiakan kondisi kesehatannya. Nah, jadi keluarga tidak berhak mendapatkan informasi tanpa persetujuan pasien. Nah, tapi tetap ada kecualinya. Nah, kecualinya apa? Dalam kondisi darurat ataupun perintah hukum. Ya, jadi jawaban yang tepat itu ada di opsi jawaban yang B, yaitu menolak memberikan informasi karena menghormati hak pasien. Ini berkaitan dengan confidentiality atau privasi pasien. Kita lanjutkan soal ketiga. Seorang perawat mendapatkan permintaan dari dokter untuk memberikan obat di luar daftar standar yang tersedia di rumah sakit. Namun, dokter menyarankan agar perawat menulis sendiri di rekam medis bahwa obat tersebut sudah diberikan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat dalam situasi ini? A. Mengikuti perintah dokter karena dokter yang bertanggung jawab. B. Menolak permintaan dan melaporkan ke atasan. C. Memberikan obat lalu mencatat sesuai perintah dokter. D. Menghubungi apoteker untuk mencari alternatif obat lain. Atau yang E. Menulis laporan insiden tanpa menolak permintaan dokter. Nah, di kasus ini disebutkan ada seorang perawat dari sini mendapatkan permintaan dari dokter untuk memberikan obat di luar daftar standar yang tersedia di rumah sakit. Artinya tidak sesuai dengan SOP di instansi tersebut. Namun dokter menyarankan agar perawat menulis sendiri di rekam medis bahwa obat tersebut sudah diberikan. Nah, ini berarti ada sesuatu yang janggal atau yang tidak semestinya dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perawat dalam situasi ini? Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, perawat harus selalu bekerja sesuai dengan kode etik dan hukum keperawatan tentunya. Jika ada permintaan yang tidak sesuai prosedur, perawat berhak menolak dan melaporkannya. Nah, tapi sebaliknya, jika malah perawat mengikuti instruksi tersebut, nah tentunya kita sebagai perawat nantinya bisa terkena konsekuensi hukum ya, karena melakukan atau mencatat informasi yang tidak benar. Ya. Jadi, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah yang opsi jawaban yang B, yaitu menolak permintaan dan melaporkan kepada atasan kita. Ya, jadi jawabannya yang opsi jawaban B.
Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perawat di ruang ICU membagikan informasi kondisi pasien kepada keluarga pasien lain tanpa izin dari pasien atau keluarganya. Dalam aspek hukum keperawatan, tindakan perawat ini melanggar prinsip etik apa? Apakah A. Otonomi pasien, B. Normal efisien, C. Justice, D. Confidentiality, atau E. Beneficient. Ya, ini berkaitan dengan etik keperawatan. Oke, berkaitan dengan prinsip confidentiality atau privasi klien atau kerahasiaan pasien. Di situ mengatur bahwa informasi medis pasien itu tidak boleh dibagikan tanpa seizin pasien. Jadi kita juga tidak boleh menyebarluaskan informasi terkait kesehatan pasien tanpa seizin pasien. Selain dari etik perawatan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya perintah hukum atau keadaan darurat. Ya, oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang D, yaitu adalah confidentiality. Otonomi pasien itu berkaitan dengan kewenangan penuh ada di tangan pasien, ya. Misalnya kasusnya terkait tentang persetujuan pasien atau informed consent, itu otonomi pasien. Kemudian untuk non-malefisien ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai perawat tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai pasien baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kemudian untuk justice ini berkaitan dengan prinsip keadilan. Jadi kita tidak membeda-bedakan pasien, kita tetap melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP tanpa membeda-bedakan pasien, entah itu misalnya BPJS ataupun umum dan sebagainya. Kemudian yang E ada beneficient, yaitu dalam memberikan tindakan keperawatan kita harus dapat memberikan manfaat kepada pasien. Oke, ya, jadi sesuai dengan kasus ini itu yang berkaitan dengan confidentiality atau kerahasiaan pasien. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang perawat memberikan obat injeksi kepada pasien. Setelah disuntikan, perawat menyadari bahwa ia salah memberikan jenis obat. Dalam aspek hukum keperawatan, langkah pertama yang harus dilakukan perawat adalah A. Menunggu reaksi pasien dan melihat apakah ada efek samping. B. Tidak melaporkan kesalahan untuk menghindari sanksi. C. Segera melaporkan kejadian kepada dokter dan mencatatnya dalam laporan insiden. D. Mengubah catatan rekam medis agar tidak diketahui oleh atasan. Atau yang E adalah memberikan obat yang benar tanpa memberitahu pasien. Nah, di kasus ini disebutkan kalau perawat memberikan obat injeksi. Nah, setelah disuntikan baru kita sebagai perawat itu sadar ternyata yang kita suntikan ternyata salah, salah obat atau misalnya salah buat pasien. Nah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai perawat? Oke, lagi-lagi berkaitan dengan patient safety. Ya, ini penting ya, patient safety, karena setiap kesalahan medis harus segera dilaporkan dan dicatat. Menyembunyikan atau mengubah catatan medis itu malah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan etik. Nah, maka oleh karena itu, perawat harus segera memberitahu dokter untuk mendapatkan tindakan korektif. Atau bisa dicegah, takutnya ada efek samping yang dialami oleh pasien tersebut. Serta mencatat insiden sesuai prosedur. Ya, jadi jelas jawabannya adalah yang opsi jawaban yang C. Segera melaporkan kejadian kepada dokter dan mencatatnya dalam laporan insiden. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga beberapa latihan soal tadi bisa menambah amunisi kita, menambah pemahaman kita untuk mempersiapkan diri dalam ujian P3K perawat ya. Jadi semangat jadi ASN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.